adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, kita mau ibadah pada pagi hari ini. Namun, catatan buat adik-adik yang pertama, siapkan Alkitabnya. Yang kedua, berpakaian rapi dan sopan. Ketiga, duduk manis dan tenang. Keempat, jangan makan saat ibadah ya. Yang kelima, bebas berekspresi dalam memuji Tuhan. Dan yang keenam, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi kakak Messi. Selamat pagi Kak Citra. Selamat pagi kakak Glory. Nah, adik-adik di rumah apa kabarnya hari ini? Tentunya luar biasa. Yes, yes, yes. Iya, adik-adik di rumah semuanya sehat. Iya, puji Tuhan kalau semuanya sehat, tidak ada yang sakit. Nah, adik-adik, darinya kita tidur semalam dan kita bangun pada pagi hari ini, itu semua karena kasih setia Tuhan Yesus. Kita boleh bangun melihat matahari yang sangat terik, kita boleh bangun dengan menghirup udara yang sangat segar. Nah, untuk itu adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Dari Terbitnya Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, adik-adik, mari kita mulai ibadah kita. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Iya, adik-adik dipersilakan untuk duduk. Nah, adik-adik, ada seorang anak yang bernama Yudi. Dia sedang sedih waktu itu. Dia sedih, dia sangat sedih. Dia tidak bisa pergi bermain sama teman-temannya karena sakit. Tapi pada waktu itu dia kembali bersuka cita, kembali ceria karena semua teman-temannya datang menjenguknya, datang mendoakannya. Jadi Yudi tidak sedih lagi karena teman-temannya sudah datang mendoakan dan menjenguknya. Begitupun juga dengan kita adik-adik. Senang bukan jika kita mempunyai banyak teman yang mengasihi kita? Jadi kita harus mengasihi teman-teman kita. Kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega
maju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Tina. Tapi kakak mau semuanya duduk yang tenang, ambil sikap ibadah yang baik. Nah, dengan Kakak Tina, dengan kasih kami persilahkan. Nah, adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui cerita kita pada hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita minta pertolongan dalam doa. Kita berdoa. Semua lipat tangan dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami bersyukur dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau berkati kami sehingga kami mampu memahami firman-Mu. Terlebih Tuhan, menolong kami untuk menjadi anak-anak sekolah minggu yang baik dan dengar-dengaran. Tuhan, ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ada seorang pemuda yang gagah. Dia sangat tampan, dia sangat baik hati. Dia seorang pangeran. Nah, kalau seorang pangeran biasanya dia anak seorang siapa? Seorang raja, betul sekali. Nah, kalau raja pastilah dia anak orang kaya. Tetapi meskipun dia kaya, tetapi dia mau berteman dengan siapa saja. Bahkan dia berteman dengan seorang gembala domba. Nah, gembala domba ini pun adalah seorang pemuda yang baik hati. Dia sangat tulus dan dia sangat taat kepada Tuhan. Dia pun pandai bermain musik. Dia disenangi oleh banyak orang. Nah, adik-adik tahu siapa pangeran itu? Ya, dia adalah Yonatan. Dia anak Raja Saul. Dan siapa gembala domba itu? Ya, betul sekali. Dia adalah Daud. Nah, adik-adik, Yonatan meskipun dia seorang pangeran, dia anak raja, tetapi dia tahu bahwa bukan dia yang akan meneruskan tahta ayahnya nanti, melainkan Daud. Nah, apakah Yonatan marah kepada Daud? Apakah Yonatan iri kepada Daud? Menjauhi Daud dan tidak mau berteman lagi sama Daud? Tidak. Yonatan bahkan terus menyayangi dan mengasihi Daud. Bahkan saat Daud akan pergi berperang melawan bangsa Filistin, Yonatan memberikan jubah kebesaran, pedang dan busur panahnya kepada Daud. Dia mengatakan bahwa pakailah ini, gunakan di medan perang. Dan pergilah Daud berperang melawan bangsa Filistin pada saat itu. Dan akhirnya dengan pertolongan Tuhan, Daud memenangkan peperangan itu dan mengalahkan bangsa Filistin. Nah,
pada saat pulang kembali ke istana, semua orang mengagung-agungkan Raja Daud. Dan tetapi adik-adik, ada seseorang yang tidak suka dengan kemenangan Daud, atau dia tidak suka karena Daud dieluk-elukan. Siapa dia? Ya, betul sekali, Raja Saul, ayah Yonatan. Dia tidak suka dan dia mulai cemburu kepada Daud. Nah, akhirnya pada saat Daud bermain kecapi di istana, roh jahat merasuki Raja Saul. Dia berniat untuk membunuh Daud. Akhirnya dia mengambil tombak dan melemparkannya ke arah Daud. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan menolong Daud, dia meluputkan dari mara bahaya sehingga Daud selamat dan dia lari keluar dari istana, pergi menyelamatkan dirinya. Nah, adik-adik, akhirnya Yonatan sangat sedih. Ketika Raja Saul mengadakan perjamuan makan malam, diundanglah semua orang termasuk Daud. Tetapi apa yang terjadi? Apakah Daud datang? Tidak. Daud tidak datang. Yonatan mengatakan bahwa kau jangan datang. Biarkan saya mengamati dulu bagaimana sikap ayahku. Apakah dia tetap akan membunuhmu atau tidak. Nah, ternyata ketika perjamuan makan malam itu berlangsung, yang ditunggu pun tidak datang. Maka bertanyalah Raja Saul kepada Yonatan, di mana Daud? Kenapa dia tidak datang? Dan mulailah Yonatan menjelaskan kepada ayahnya bahwa Daud tidak datang karena dia takut kepada ayah, bahwa nanti ayah akan membunuhnya. Maka marahlah Raja Saul kepada anaknya, yaitu Yonatan. Dia marah sekali, dia mau memarahi Yonatan. Bahkan dia sampai mengambil tombak dan kemudian melemparkan tombak itu kepada Yonatan karena marahnya kepada Yonatan. Kenapa dia marah? Karena Yonatan lebih membela Daud daripada membelanya sebagai ayahnya. Kenapa Yonatan membela Daud? Karena Yonatan membela kebenaran. Dan akhirnya larilah Yonatan dengan sedih menemui Daud di luar istana. Pun di dalam istana Raja Saul sangat marah. Dia memanggil pasukannya dan mengatakan bahwa pergi cari Daud dan bawa mereka kemari. Dan di luar istana perjumpaan Yonatan dan Daud diwarnai dengan kesedihan. Mereka sangat sedih sekali. Mereka berpelukan, mereka saling berangkulan, bahkan menangis dan mengatakan bahwa kita harus berpisah. Kenapa? Karena ayahku sungguh-sungguh ingin membunuhmu. Baiknya engkau pergi dari sini menjauh. Tetapi berjanjilah bahwa engkau tetap menjaga persahabatan kita. Dan akhirnya setelah mereka berpelukan, bersujudlah Daud kepada Yonatan. Setelah itu pergilah Daud. Mereka saling melambaikan tangan dan tetap berjanji bahwa sekalipun mereka akan berpisah jauh, mereka satu sama lain akan tetap menjaga persahabatan mereka dalam kasih setia Tuhan. Nah, adik-adik, persahabatan tidak mengenal kaya atau miskin. Persahabatan akan selalu ada baik dalam suka maupun dalam duka. Persahabatan selalu memberi dan selalu saling menolong. Karena persahabatan di dalam Tuhan adalah persahabatan yang berlandaskan
kasih. Itulah yang dituntut oleh Tuhan kepada kita agar selalu mengasihi siapapun di sekitar kita, terlebih sahabat kita. Demikian cerita kita, Tuhan menolong kita menjadi sahabat yang baik. Amin. Nah adik-adik, pembacaan kita pada hari ini terambil dari 1 Samuel pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-12 sampai ke ayatnya yang ke-17. 1 Samuel pasal yang ke-20 ayat 12 sampai dengan ayatnya 17. Ayo yang belum dapat minta tolong sama mama papanya, kakaknya di rumah untuk bantu baca, carikan. Iya, jika sudah dapat kita sama-sama baca ya sama kakak ya. Lalu berkatalah Yonatan kepada Daud, demi Tuhan Allah Israel, besok atau lusa kira-kira waktu ini aku akan memeriksa ke perasaan ayahku. Apabila baik keadaannya bagi Daud, masakan aku tidak akan menyuruh orang kepadamu dan memberitahukannya kepadamu. Tetapi apabila ayahku memandang baik untuk mendatangkan celaka kepadamu, beginilah kiranya Tuhan menghukum Yonatan, bahkan lebih lagi daripada itu. Sekiranya aku tidak menyatakannya kepadamu dan membiarkan engkau pergi, sehingga engkau dapat berjalan dengan selamat. Tuhan kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai ayahku dahulu. Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepada aku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Amin, firman Tuhan. Nah adik-adik, sungguh indah bukan cerita firman Tuhan yang telah kita dengarkan tentang persahabatan. Begitupun juga dengan kita adik-adik, kita harus saling mengasihi sahabat kita. Kita tidak boleh membuat sedih sahabat kita. Tuhanku bila hati kawanku. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sebelumnya kakak ingin mengingatkan kembali, persembahannya dimasukkan ke dalam amplop yang telah dibagikan atau dimasukkan ke dalam amplop biasa. Nanti boleh menghubungi kakak-kakak sekolah minggu untuk mengambil amplopnya. Nah adik-adik, nats persembahan kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 50 ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin. Nah adik-adik, untuk mengiringi persembahan kita, mari kita menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Tuhan
Saatnya kita akan berdoa syafaat. Bagaimana sikap doa yang baik? Iya, semua lipat tangan, duduk manis, ya, tutup mata dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih Tuhan memberkati kami boleh bersekolah minggu saat ini. Kami pun sudah mendengarkan firman-Mu saat ini yang mengajarkan kami untuk menjadi sahabat yang baik, yang mengasihi teman-teman kami. Kiranya Tuhan terus menolong kami. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu-Mu dalam bangku sekolah mereka. Tuhan kiranya terus memberkati yang mengikuti semester, bahkan yang mempersiapkan diri untuk mengikuti semester di minggu ini. Tuhan Engkau berkati, beri mereka kesetiaan untuk terus tekun belajar dengan baik sehingga mereka mampu mengisi soal-soal dengan baik, dan biarlah hasil terbaik Tuhan perkenankan atas mereka. Tuhan berkati orang tua kami, beri mereka semua kekuatan, kesehatan dalam mendidik kami sehingga mereka sungguh Tuhan pakai untuk menjadi alat Tuhan, membesarkan kami, mendidik kami dalam kasih setia Tuhan. Pun guru-guru sekolah minggu kami yang terus setia mengajarkan kami tentang firman Tuhan, Tuhan Engkau berkati mereka dalam pekerjaan, dalam perkuliahan, dalam tanggung jawab mereka, sehingga terus mereka pun mengangkat pelayanan dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini, biarlah sukacita mereka terus mereka naikkan dalam ungkapan syukur kepada Tuhan. Teman-teman kami yang sakit pun kami berdoa, Tuhan Engkau berkati makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi, bahkan perawatan keluarga, dokter, perawat yang merawat mereka, sehingga melalui semua itu mereka kembali pulih, mereka kembali sehat, bermain, dan sungguh bersuka cita memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai ini, Tuhan Engkau terus berkenan memberkati sehingga sungguh Tuhan pemerintah kami boleh memerintah kami sesuai dan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki, dan biarlah Tuhan dalam penanganan COVID-19 ini kami boleh terbebas dari virus corona, dan kami kembali boleh bersekolah, kembali berjumpa dengan teman-teman, bersekolah minggu kembali berjumpa dengan teman-teman, dan biarlah dalam kehidupan kami senantiasa nama Tuhan yang kami puji dan permuliakan. Tuhan, kami pun sudah memberikan persembahan kami, biarlah persembahan ini Tuhan Engkau berkati sehingga boleh kami pakai untuk pelayanan kami di tengah-tengah sekolah minggu di jemaat-Mu, bahkan dimanapun Tuhan perkenankan. Terima kasih Tuhan, ini kami datang mengucap syukur kepadamu di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang terus setia mengajar kami berdoa bersama doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dalam 1 Samuel 19 ayatnya yang ke-5, B dan C. Firman Tuhan, Engkau sudah melihatnya dan bersukacita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan? Amin, firman Tuhan. Adik-adik semuanya bangkit berdiri dan kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku.
kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat kita, Amin. Tuhan menjaga kita, Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Dan seluruh guru sekolah minggu mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.